Lantas pemirsa, apa saja sebetulnya fakta-fakta terbaru yang terungkap dalam kesaksian Putri Chandrawati? Di persidangan hari ini kita langsung menuju ke rekan kami, ada Fadis Abi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fadis. Tisa dan Alfat, dapat kami informasikan memang hingga saat ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih terus menggelar sidang atas dugaan pembunuhan berencana dengan 3 terdakwa. Yang pertama adalah Richard Eliezer, kemudian juga ada Ricky Rizal, dan yang terakhir Kuat Ma'ruf dengan saksi, yaitu yang juga merupakan terdakwa Putri Chandrawati. Di mana sidang saat ini masih berlangsung dengan menggali kesaksian dari jaksa penuntut umum. Kami merangkumkan sejumlah pertanyaan dari jaksa penuntut umum berkaitan mengenai untuk menguatkan dakwaan atas dugaan pembunuhan berencana, di mana memang jaksa penuntut umum menggali berkaitan mengenai posisi Putri Chandrawati pada saat rangkaian pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat yang pertama, dan yang kedua adalah berkaitan mengenai dugaan pelecehan seksual yang diduga diterima oleh Putri Chandrawati oleh Joshua Huta Barat. Dan kalau kami rangkumkan, setidaknya ada 5 poin penting berkaitan mengenai kesaksian dari Putri Chandrawati di sidang kali ini. Yang pertama adalah berkaitan mengenai tadi hakim pertama kali mempertanyakan apakah Putri Chandrawati mengetahui jenis senjata api. Putri Chandrawati menegaskan bahwa dirinya memang mengetahui jenis senjata api, namun belum pernah sejauh ini mempelajari bagaimana cara menggunakan senjata api tersebut. Hal tersebut ditegaskan oleh Putri dikarenakan dirinya merupakan anak dari seorang tentara. Dan kemudian poin berikutnya, hakim sempat bertanya berkaitan mengenai awal mula pertemuan Putri Chandrawati dengan Joshua Huta Barat, di mana Putri Chandrawati menjelaskan pada tahun 2019 saat itu Joshua Huta Barat menjabat sebagai Bendahara Umum Bayangkari Pusat dan kemudian diajak untuk menjadi ajudan dari Ferdy Sambo, dan kemudian diberikan tugas oleh Ferdy Sambo baik itu sebagai driver, dan yang kedua adalah mengelola kas pengeluaran keluarga dari Ferdy Sambo. Ada sejumlah uang yang kemudian dititipkan ke rekening Ferdy Sambo, ini digunakan untuk kebutuhan keluarga secara minggu, dan kemudian laporan bulanan diberikan kepada Putri Chandrawati yang sudah dibuat sebelumnya oleh Joshua Huta Barat. Dan selain itu juga Putri Chandrawati tidak mengetahui berkaitan mengenai istilah yang melekat terhadap Joshua Huta Barat sebagai kepala rumah tangga. Dan poin ketiga berkaitan mengenai dugaan pelecehan seksual yang terjadi pada tanggal 4 Juli 2022, di mana saat itu memang Putri Chandrawati tadi mengaku bahwa dalam kondisi yang sakit dan berada di lantai 1, tepatnya berada di rumah Magelang. Saat itu dirinya hanya tertidur di sofa dan kemudian hanya menonton televisi, dan saat itu Joshua Huta Barat menawarkan untuk membopong Putri Chandrawati ini dari lantai 1 ke lantai 2. Dan Joshua pun menawarkan sebanyak kurang lebih sekitar 2 kali, namun Putri Chandrawati itu menolak hal yang diminta oleh Joshua untuk membopong Putri Chandrawati ke lantai 2. Dan memang Putri Chandrawati ini merasa sakit, yang dirasa adalah penyakit pusing, dan hal tersebut sudah dirasa oleh Putri Chandrawati sejak tahun 2019. Dan poin keempat yang menarik lainnya adalah berkaitan mengenai kesaksian dari Richard Eliezer yang menyaksikan bahwa ada wanita yang menangis keluar dari rumah Ferdy Sambo di Jalan Bangka. Dan tadi Putri Chandrawati menegaskan kepada hakim bahwa dirinya tidak mengetahui peristiwa tersebut. Dan kita ketahui bersama bahwa kesaksian dari Richard Eliezer menegaskan bahwa pada bulan Juni 2022, di mana dirinya melihat pertama-tama yang datang adalah Putri Chandrawati ke rumah Jalan Bangka dengan kondisi mimik muka yang marah, kemudian dilanjutkan dengan Ferdy Sambo yang juga sama marahnya, dan kemudian datanglah wanita tersebut, dan Richard Eliezer melihat bahwa wanita tersebut ini keluar dari rumah Bangka dengan kondisi yang menangis. Dan poin selanjutnya, Tisa dan juga Alfat, berkaitan mengenai pelecehan seksual pada tanggal 7 Juli 2022, di mana memang tadi Putri Chandrawati menjelaskan kepada majelis hakim, di mana pada memang hal yang dirasa pada pagi hari kondisi badannya sangat sakit, dan kemudian bangun agak siang, dan kemudian pada saat hakim menanyakan berkaitan mengenai kronologis pada saat Putri Chandrawati berada di kamar tersebut, Putri Chandrawati meminta agar sidang dilakukan secara tertutup karena ada dugaan informasi asusila yang ingin diberikan oleh Putri Chandrawati. Dan kemudian hakim pun
memenuhi permintaan dari Putri Chandrawati dan kemudian sidang dilakukan secara tertutup dan sidang kembali dibuka dengan keterangan Putri Chandrawati. Usai kejadian di kamar tersebut, Putri Chandrawati menelepon Verdi Sambo dan meminta agar pulang ke Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022. Selain itu juga pada saat itu hakim juga sempat menanyakan berkaitan mengenai pada saat peristiwa penembakan Joshua Huta Barat pada tanggal 8 Juli 2022, di mana memang Putri Chandrawati menjelaskan pada saat itu dirinya berada di ruangan yang berbeda dengan TKP penembakan Joshua Huta Barat, namun dalam satu rumah yang sama yaitu di Duren 3. Kemudian pada saat peristiwa penembakan tersebut Putri Chandrawati mendengar adanya suara tembakan dan kemudian Putri Chandrawati hanya menutup telinga dan juga meringkuk di kamar tersebut. Dan hakim tadi sempat bertanya berkaitan mengenai respon apa yang dirasakan oleh Putri pada saat mendengar suara tembakan tersebut. Dan Putri Chandrawati menegaskan bahwa dirinya panik, namun kenapa pada saat kepanikan tersebut Putri Chandrawati hanya menutup telinga dan juga meringkuk. Dan Putri Chandrawati menegaskan bahwa memang dalam kondisi tersebut dirinya masih dalam kondisi yang sakit. Menarik untuk disaksikan bagaimana kesaksian atau pertanyaan yang digali oleh jaksa penuntut umum ini untuk menguatkan dakwaan atas dugaan pembunuhan berencana terhadap 3 terdakwa. Yang pertama adalah Richard Eliezer, kemudian juga Ricky Rizal, dan yang terakhir Kuat Ma'ruf. Kami kembalikan kepada Alfa dan juga Tisa. Faris Abi mengabarkan langsung dari jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.